terima kasih. Dan kita masih bersama Hilda, juga pengacaranya Bang Fahmi. Oke, ada pertanyaan. Ini ada pernyataan. Pernyataan dari ya, Chris ya Hatta. kita lihat, check this Iya. out. Aku enjoy aja. Enjoy ya? Enjoy. Terima kasih buat teman-teman yang masih bersedia mengikuti jalannya persidangan. Hari ini jadwalnya pembacaan eksepsi yaitu pembelaan dari pihak terdakwa, yaitu aku sendiri. Yang mau aku sampaikan adalah sebagai seorang mualaf yang aku ketahui pernikahan itu adalah penyempurnaan ibadah ya, bukan pernikahan berujung pada penjara. Dan saya yakin sekali majelis hakim mempunyai hati yang lurus untuk menanggapi persoalan yang sedang saya hadapi ini. Lalu yang mau saya sampaikan, di persidangan agama Bekasi dan pengadilan, di pengadilan agama Bekasi dan pengadilan tinggi Bandung sudah menyatakan pernikahan saya itu sah. Berarti semuanya pun sebenarnya sudah tidak jadi masalah. Cuma rupanya ini saya pun juga nggak mengerti ya kenapa pernikahan saya selalu menjadi persoalan. Padahal tidak ada satu lembaga manapun yang menyatakan bahwa pernikahan saya ini atau buku saya ini tidak berlaku atau tidak sah. Jadi secara kesimpulan buku nikah yang saya miliki ini masih sah. Tuh Bang, Chris Hatta nggak merasa bersalah tuh, maksudnya nggak ada satu lembaga pun yang menyatakan buku itu ilegal tuh Bang. Ya kalau dia ngaku salah penuh penjara itu. Kalau semua orang yang bermasalah terus dilaporkan, tiba-tiba saya mengakui salah, itu penjaranya yang akan penuh dengan orang. Kalau saya melihat bahwa ini, saya katakan ya, jadi sebetulnya yang disampaikan oleh terdakwa tadi itu nggak ada kaitannya dengan dakwaan yang diadili sekarang. Jadi dia berbicara seperti orang berbicara tentang buah mangga. Padahal yang diadili itu bukan urusan buah mangga, tapi urusan buah durian. Nggak nyambung. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan persoalan sah dan tidaknya perkawinan di dalam persidangan ini. Di persidangan ini adalah ada akte nikah atau buku nikah yang satu, bukunya palsu, isinya palsu. Yang kedua, bukunya betul dikeluarkan oleh KUA, isinya yang palsu, yang tidak benar. Bang, apa nggak ada kesalahan cetak aja? Ini nggak ada kesalahan cetak karena saya juga dapat surat dari kelurahan ya. Jadi kelurahan baik kelurahan Jaka Sampurna maupun kelurahan dari wilayah Jatisari itu semua menyatakan satu, tidak pernah ada N1 atau pengantar untuk kawin. Yang kedua, tidak pernah ada alamat, yang ada tertera itu alamatnya fiktif. Jadi saya hanya melihat bahwa apa yang disampaikan itu nggak nyambung ya. Jadi sama sekali nggak nyambung. Ini persoalan pidana, dia berbicara tentang masalah perkawinan. Itu sama sekali nggak nyambung. Yang kedua, tolong banyak bertanya sama orang yang mengerti hukum acara perdata. Putusan itu apa sih bunyinya? Kasihan nanti kalau selalu dikasih informasi atau kebenaran semu, kasihan. Nah, Jadi dia hanya selalu dikasihkan tentang kebenaran semu yang sebetulnya itu nggak benar semua. Bang Fahmi, kan Bang Fahmi bukannya dulu juga pernah ngobrol, saya di sini Bang Fahmi pernah ngobrol sama Indra Tarigan dulu ya. Maksudnya tim kuasa hukumnya Chris waktu break iklan tuh. Bukan sempat udah jangan diterusin gitu, sempat bilang. Nah, terus tanggapan Bang Fahmi setelah kuasa hukumnya Chris Hatta sekarang diganti apa? Ya kalau diganti itu kan sebetulnya itu urusan pribadi ya, urusan prinsipal Chris Hatta. Cuma saya sayangkan bahwa sampai saat ini selalu dikasih kebenaran semu. Kasihan. Jadi Anda buka itu putusan dari pengadilan agama sampai habis, Anda buka lagi putusan pengadilan tinggi agama, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa sah pernikahan ini. Nah, menurut Bang Fahmi, kira-kira pengacara Chris Hatta yang lama ini tahu nggak kalau ini sebenarnya palsu dari awal? Kalau kita berbicara sarjana hukum, ya kita berbicara seorang yang pernah kuliah sarjana hukum, pasti di setiap mahasiswa itu diajarin tentang pengantar ilmu hukum. Ya, yang kedua, PIH, pasti diajarin tentang hukum acara pidana. Pasti Ya. diajarin tentang hukum acara perdata. Ya. Nah, begitu berbicara acara perdata, itu berbicara putusan. Macam-macam putusan itu apa sih? Jadi menurut Bang Fahmi sebetulnya harusnya pengacara yang dulu tahu tuh ya? Ya itu
menurut seharusnya dari Chris Hatta sendiri yang menyampaikan kepada yang bersangkutan. Iya, Tapi kalau kita berbicara secara umum, itu sampai sekarang putusan itu nggak pernah berubah-berubah. Oke. Mungkin gak sih kan sekarang udah bergulir nih, udah ke pengadilan. Mungkin gak kalau Hilda mungkin ada penyesalan atau apa, udahlah kita damai aja. Menunda atau mencabut Nggak ada. laporannya. Nggak Kalau bisa. itu malah mau nambahin pasal ya. Mau Nambahin pasal nambahin apa? laporan. Karena begini, kalau laporan seseorang apa, Bang? sudah Pasal apa? kita ingatkan, sekali kita ingatkan, masih selalu. Terus apalagi berbicara tentang akidah di sini, itu akan menyulut permasalahan baru nanti. Oke Bang, apa pasal apa yang mau ditambahin? Jadi saya melihat begini, bahwa udahlah, kalau Anda tidak mengerti tentang hukum Islam, nggak usahlah Anda berbicara bahwa ini sudah sah pernikahannya. Nggak usah, karena di sini ada syarat-syaratnya. Ya wali. Syaratnya ya, ya. wali. Kalau kita berbicara pernikahan, dan Anda jangan lupa, ini bukan persoalan sah dan tidaknya pernikahan itu. Ini ada dokumen sebuah buku nikah yang Anda bawa keliling ke sana kemari. Oke. Intinya wali harus ada ya Pak Ustadz ya. Kalau misalnya orang tuanya Menikah. bapaknya masih ada juga wali Ya harus harus ada. ada, karena yang dalam kasus ini pada dasarnya kalau bicaranya masalah buku palsu itu kepalsuan dan berarti otomatis penipuan dong Pak. Iya, Nah satu. yang jadi masalah adalah ada atau tidaknya pernikahan ini sebuah hal yang penting sebab ini urgent dalam hal Iya, agama. iya, iya. Pernah ada pernikahan terjadi pernikahan ada saksi enggak? Ada Iya, wali kah? iya. Kemudian dua pengantin ini kemudian ijab kabulnya kapan, kan itu yang terpentingnya. Kalau masalah penipuan surat nikah mah pasti ada unsur penipuan mah gitu. Nah, jadi Hilda, Chris Hatta tetap kekeh bahwa katanya ada pernikahan. Jadi menurut kamu ada nggak pernikahan itu? Itu. Hilda ini kan orang muslim. Iya, Yang namanya orang nikah itu, apalagi orang tua Iya. Hilda masih lengkapi. iya. Mama ada, papa ada gitu. Setahu Hilda ini ya, yang namanya orang muslim itu nikah pasti ada syarat-syaratnya. Harus ada wali. Saksi, Iya. Ya. mas kawin. Nah, tapi di situ kan nggak ada semua. Di situ cuman Hilda sendiri. Aha. Nggak ada orang tua Hilda gitu loh. Maksudnya Oke, jadi intinya tidak ada pernikahan menurut lo? nggak. Tidak ada pernikahan. Oke, masih adakah cinta antara Billy dan Hilda? Karena ya katanya mereka dulu kan punya mimpi yang sama. Mereka punya tujuan yang sama, punya goal yang sama. Dan pemirsa, apakah benar putusnya mereka berdua itu dipengaruhi oleh kedua orang tua Billy, di mana ibunya Billy sampai nangis-nangis meminta putus sama mereka berdua? Ya, jangan dijawab dulu pemirsa, setelah kita punya videonya setelah ini. Tapi pagi-pagi pasti happy. Happy.